Hai guys, terima kasih buat lo semua yang udah klik video ini. Selamat datang di channel Mythbox. Channel yang akan ngebahas seputar mitologi, sejarah, legenda, maupun urban legend dari seluruh dunia. Ya, setelah kemarin gua udah nyeritain kisah Raja Gilgamesh dari mitologi Mesopotamia. By the way, buat kalian yang penasaran dengan sejarah Raja Gilgamesh, kalian bisa klik video gua yang sebelumnya ya. Nah, untuk sekarang kita pindah ke sejarah Romawi kuno. Di episode kedua ini, gua bakal nyeritain sejarah salah satu kaisar tiran dari Romawi, yang nih kaisar termasuk salah satu penguasa yang super parah kejam, dan termasuk kaisar yang paling gelap yang pernah memimpin bangsa Romawi. Siapa lagi kalau bukan Kaisar Nero Claudius Caesar. Buat lo yang udah tahu siapa Kaisar Nero pasti nyadar banget gimana gilanya nih kaisar. Iya, gimana enggak ya cuy, demi kekuasaan nih orang rela ngelakuin apa aja. Mulai dari ngebakarin satu kota, pembantaian massal, bahkan nih ya ngebantai ibunya, istrinya, dan adik tirinya. Nah, udah kebayangkan gimana edannya nih kaisar? Daripada penasaran, mari langsung aja kita bahas siapa Kaisar Nero ini. Siapin kopi, cemilan, dan pakai headset. Oh ya, subscribe, like, dan share-nya jangan lupa ya cuy. Enjoy! Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, panjang ya namanya. Lahir pada tanggal 16 Desember tahun 37 Masehi. Adalah kaisar Romawi kelima dan terakhir dari dinasti Julio Claudian. Ini orang naik tahta pada tahun 15 Oktober 54 Masehi, meneruskan pemerintahan kaisar keempat yaitu Kaisar Claudius. Nero berkuasa dari tahun 54 sampai dengan 68 Masehi, yang berfokus pada diplomatis, perdagangan, dan kebudayaan Roma. Ia lahir di kota pesisir Roma bernama Ancio. Ayahnya bernama Genius Domitius Ahenobarbus, adalah seorang pejabat administrasi negara yang memiliki reputasi dan perilaku yang sangat buruk, yang sering merugikan rakyat. Sampai-sampai nggak sedikit nih rakyat Roma pada saat itu yang kehilangan nyawanya karena ulah sewenang-wenang dari ayahnya ini. Ibunya bernama Agrippina Minor atau Agrippina Muda, adik dari Kaisar Caligula dan juga keponakan dari Kaisar Claudius. Memiliki wajah dan bodi yang kayak bidadari cuy. Tapi sayang banget perilaku ibunya ini sama sekali bertolak belakang sama parasnya. Ibunya ini adalah seorang yang penuh dengan tipu muslihat, kejam, licik, dan haus akan kekuasaan. Pokoknya karakter antagonis di sinetron-sinetron lewat lah. Terus kalau ditanya ngerian bapaknya atau emaknya, jujur gua bakal jawab emaknya. Karena dari emaknya ini Nero bisa jadi seorang pemimpin yang sesat. Setelah ayah Nero meninggal karena penyakit edema, ibunya menikah lagi nih dengan seorang bangsawan kaya untuk berkesempatan menyediakan pendidikan kelas atas buat si Nero. Tapi itu nggak berlangsung lama cuy. Agrippina kemudian bercerai dengan suami barunya setelah mendengar kabar kematian permaisuri Messalina Valeria, istri dari Kaisar Claudius. Karena Agrippina ini adalah tipe wanita yang licik, timbul niat Agrippina untuk mengambil tahta permaisuri dan nyusun strategi untuk menguasai Roma. Kemudian dengan mengandalkan orang dalam dan hubungan masih famili gitu, Agrippina mendekati dan merayu pamannya sendiri dengan kecantikan dan kemolekan tubuhnya. Dan akhirnya sang kaisar pun luluh sama pesona janda bohai satu ini cuy. Dan seperti yang kalian duga, Agrippina pun berhasil naik tahta menjadi seorang permaisuri. Kemudian tahun berikutnya Agrippina berusaha keras membuat kaisar menerima Nero sebagai anak angkatnya dan mengusahakan agar putri kaisar dinikahkan dengan Nero. Nijanda juga memaksa kaisar untuk menghapus status putra mahkota Britannicus untuk digantikan oleh Nero. Seketika kelicikan dan kekejaman anak ibu ini pelan-pelan mulai kelihatan cuy. Kaisar pun mulai menyesal atas keputusannya mengangkat Nero sebagai putra mahkota. Tapi semua sudah terlambat, sang kaisar sudah ketipu mentah-mentah. Mulai nyium bau-bau kecurigaan nih, Agrippina kemudian menyusun sebuah rencana untuk menghabisi sang kaisar dengan menyuguhkan seporsi sup jamur beracun pada jam makan malamnya. Dan lagi-lagi rencana Nijanda sukses besar cuy, dan sang kaisar pun tewas.
Kemudian dengan cepat Agrippina mengeluarkan uang dengan jumlah yang cukup besar untuk membeli pasukan pengawal istana dan kemudian memproklamirkan Nero yang masih berusia 17 tahun pada waktu itu sebagai kaisar baru Roma. Agrippina pun tersenyum puas karena ambisinya selama ini untuk menguasai Roma sudah di depan mata. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, itu pepatah yang mungkin paling pas buat Nero kali ya. Dikarenakan didikan ibunya dalam jangka waktu panjang, Nero dari kecil sudah memiliki sifat bengis, serakah, sewenang-wenang, dan haus akan kekuasaan. Begitu Nero naik tahta, dia sudah menganggap Britannicus adik tirinya sekaligus putra mahkota yang sah seharusnya sebagai musuh bebuyutannya dan berniat untuk menyingkirkan adik tirinya ini. Pada kesempatan di sebuah pesta kerajaan, Nero meracuni Britannicus yang masih berusia 14 tahun dengan arak beracun ketika pesta sedang berlangsung. Pada saat adiknya sekarat, Nero tetap asik aja nih menikmati hidangannya dan dengan santuy seakan-akan gak terjadi apa-apa, dia bilang nih ke para tamunya yang panik melihat adiknya sekarat, "Jangan risau, ini hanya penyakit ayan yang sedang kumat saja." Dan jelas banget, kata-kata dari Nero spontan ngebuat semua para tamu di pesta merinding ketakutan. Britannicus yang udah keracunan parah pun gak bisa ketolong lagi dan akhirnya tewas. Sang ibu Agrippina pun semakin hari semakin ngadi-ngadi cuy. Ibunya sering mengatasnamakan Nero untuk melakukan tindak kekerasan dan seringkali tampil angkuh di depan publik seolah-olah dia adalah ratu yang sah. Itu ngebuat Nero naik darah sama emaknya. Nero pun mulai takut kalau suatu saat kekuasaan di tangannya bakal direbut oleh Agrippina sang ibu. Maka timbul niat Nero untuk menghabisi ibunya sendiri. Dia pun menyusun rencana kemudian menciptakan suatu skema kecelakaan kapal tenggelam saat ibunya ini berpergian keluar kota. Tapi di sini rencana Nero masih gagal membunuh sang ibu. Agrippina masih sempat berenang ke pinggir pantai dan berhasil selamat. Sang ibu yang sama sekali nggak curiga atau nyangka kalau kecelakaan yang hampir membunuhnya itu adalah ulah dari anaknya sendiri, mengutus seseorang untuk mengirim surat dan meminta pertolongan kepada Nero. Saat surat itu nyampe, Nero langsung kaget nih karena surat itu berasal dari ibunya. Ia pun kemudian memulai siasat baru. Dan ini siasat yang paling licik menurut gua. Diam-diam nih orang ngebuang pisau ke tanah dan ngelaporin ke penjaga kalau ibunya mengirimkan seseorang untuk membunuhnya. Si kurir pengantar surat yang sama sekali nggak tahu apa-apa ini pun langsung dieksekusi di tempat cuy. Atas insiden tersebut menjadikan Agrippina tersangka atas percobaan pembunuhan kaisar. Agrippina pun kemudian ditangkap dan dieksekusi oleh anaknya sendiri. Sang ibu pun mendapat balasan atas perbuatan yang selama ini dia perbuat. Kekejaman Nero nggak sampai sini aja cuy. Sekarang giliran istri-istrinya nih yang harus menerima kekejaman kaisar gila ini. Nero memiliki 3 istri. Yang pertama adalah Claudia Octavia, putri dari Kaisar Claudius sekaligus adik tirinya. Claudia adalah sosok yang memiliki budi pekerti yang luhur dan sangat dihormati di Roma. Tapi sayang, selama 8 tahun bersama, Claudia nggak bisa memberikan anak dan dicap mandul. Kemudian Nero mengasingkan Claudia dan menyiksanya hingga tewas. Saat Claudia meninggal, banyak rakyat Roma pada saat itu merasa sangat kehilangan dan sedih karena satu-satunya sinar harapan mereka dari kekejaman Nero padam cuy. Yang kedua bernama Poppaea Sabina, anak dari Titus Olius, seorang pejabat publik kerajaan. Nggak kayak Claudia, Poppaea memiliki sifat yang licik cuy. Ada yang bilang kalau Poppaea adalah salah satu pendorong Nero untuk membunuh ibunya sendiri. Nero dan Poppaea dikaruniai satu orang putri yang diberi nama Claudia Augusta. Nero memberi gelar Augusta kepada putrinya sebagai penghormatan kepada ibunya dan Claudia sebagai gimmick agar tidak terlalu dibenci rakyatnya karena telah ngasingin istri pertamanya. Tapi ini nggak berlangsung lama cuy. Claudia kecil tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian meninggal. Nero membunuh Poppaea saat dia mengandung anak kedua mereka. Karena Poppaea mengeluh Nero selalu mabuk dan pulang larut malam. Kemungkinan karena Nero depresi kehilangan putrinya. Merasa tersinggung, kemudian dengan kalap nih orang mukulin istrinya dan nendang perut Poppaea hingga menyebabkan pendarahan hebat yang mengakhiri hidup Poppaea.
Yang terakhir bernama Statilia Mezzalina, putri dari Titus Statilius Taurus, seorang panglima perang Roma. Nggak banyak info tentang istri ketiganya ini, tapi dikatakan Nero membunuh suami pertamanya yang bernama Marcus Julius Atticus, seorang senator kerajaan, dan merebut Statilia darinya. Dari segi kepribadian, sebenarnya dia ini nggak jauh beda sama istri kedua Nero, sama-sama licik. Tapi Statilia ini pinter dalam menyembunyikan kepribadiannya cuy. Dia terkenal pendiam dan tidak terlalu menonjol ke publik, kalem-kalem gitulah. Namun sayang, dia bunuh diri karena nggak sanggup menghadapi kegilaan Nero yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Setelah ngebantai seluruh anggota keluarganya, Nero kemudian memaksa Lucius Annius Seneca, penasehat sekaligus gurunya sendiri, untuk bunuh diri. Karena Nero berpendapat Lucius mencoba untuk mendominasi dirinya. Ketidakadaan orang terdekat di sampingnya, Nero pun menjadi lepas kontrol cuy. Dia semakin sewenang-wenang, tenggelam dalam kemewahan, menghamburkan uang negara dalam jumlah yang sangat besar hanya untuk kepuasannya sendiri. Pada awal-awal Nero mewarisi tahta, Roma termasuk negara yang sangat makmur dan yang termakmur mungkin yang pernah ada dalam sejarah Romawi. Sejarah mencatat kekuasaan Nero awalnya luas banget cuy, membentang mulai dari utara yaitu daerah Britania Selatan sampai ke selatan daerah Maroko. Daerah timur dimulai dari Atlantik hingga barat Laut Kaspia. Roma juga pada saat itu berada di pusat negara imperialis dan Nero memegang penuh kekuasaan secara total. Ia memerintahkan pembangunan teater dan permainan atletik. Kekuasaannya juga berhasil memenangkan perang dan berdamai dengan Kekaisaran Partian dan menambah tali hubungan diplomasi dengan negara Yunani. Satuan tentara Roma merupakan basis utama dari pemerintahannya. Dengan semua kekuasaan yang dia pegang, rakyat sama sekali nggak punya hak untuk bicara. Lembaga-lembaga tinggi negara cuma nama aja, hukum maupun perangkat-perangkatnya digenggam penuh oleh sang kaisar. Dan nasib seseorang di seluruh negeri Roma pada waktu itu, ya cuma bergantung pada suka atau enggaknya kaisar sama orang tersebut. Kebayang nggak kalau Indonesia kayak gitu? Kita mau jadi apa coba? Namun semua kemakmuran itu hanya tampak luarnya aja cuy, dan sisa-sisa dari pemerintahan kekaisaran terdahulu, yaitu Kaisar Claudius. Nero pemimpin mereka sekarang justru menghancurkan kemakmuran itu secara drastis dengan berjudi gila-gilaan dengan harta negara. Bahkan nih guys, untuk piknik aja nih kaisar harus dikawal 1000 iring-iringan kereta mewah, yang notabene dia harus ngeluarin dana yang sangat besar cuma untuk piknik. Nah, saat kas negara kosong, Nero mulai menyita kekayaan pribadinya, membunuh puluhan tuan tanah di Spanyol dan Afrika Utara, kemudian menjarah harta kekayaan mereka. Nero juga menghapus pengurangan pajak dan subsidi untuk fakir miskin dan panti jompo yang diterapkan pada pemerintahan sebelumnya. Nggak nyampe di situ cuy. Nih orang juga menguasai paksa harta kekayaan kuil dan mendepresiasi atau menurunkan nilai mata uang. Ini membuat negara Roma menjadi negara tampak kuat dari luar, namun sangat lemah dari dalam. Pada malam tanggal 18 Juli 64 Masehi, terjadi kebakaran besar di Roma yang berlangsung selama 39 hari. 3 daerah musnah terbakar, 7 daerah sisanya rusak berat. Kebakaran itu merupakan bencana terhebat bangsa Roma yang pernah mereka alami. Banyak orang yang kehilangan nyawa, tempat tinggal, maupun harta benda. Mereka yang terkena musibah luntang-lantung tanpa tujuan. Rumor sana-sini mengatakan bahwa Nero lah biang keladi dari musibah tersebut. Dia memerintahkan pembakaran tersebut untuk membangun sebuah kota baru. Emang dasarnya kaisar sesat, bukannya ngebantu korban bencana, sang kaisar malah sibuk melakukan pembangunan besar-besaran cuy, dan ngebangun Domus Aurea atau rumah emas untuk istana pribadinya. Dekorasi istananya ini juga nggak nanggung-nanggung cuy. Lantainya dihiasi intan dan batu permata. Dinding-dindingnya nih dihiasi emas, bukan wallpaper 15 ribuan ya. Serta langit-langitnya yang ditumpu dengan gading. Pokoknya edan banget dah. Istana pribadinya ini terletak di sentral kota Roma, jadi bener-bener mencolok gitu cuy. Sebagai pemimpin, Nero bener-bener kelihatan banget sama orang-orang bahwa dia emang gak peduli sama rakyatnya. Setelah istananya ini selesai, Nero memuji dan mengagumi bangunan tersebut dan bilang ini baru tempat tinggal manusia. Sabar guys, tahan emosi lo. Mohon bersabar, ini ujian.
Nah, untuk menghadapi kecaman dari rakyat karena musibah kebakaran yang dibuatnya, Nero malah mengimbaskan kesalahannya tersebut ke kaum Nasrani. Pertama-tama dia nuduh kaum Nasrani sebagai penyebab kebakaran, kemudian menuduh mereka bermusuhan dengan umat manusia. Karena kebanyakan umat Nasrani pada saat itu adalah para budak dan orang asing, jadi untuk menindas mereka sangatlah mudah untuk Nero. Kemudian tiba-tiba di Italia, tepatnya di bagian tengah kota Neapolis, muncul seseorang yang gak dikenal terus berteriak dari bawah tembok. Dia ngata-ngatain Nero habis-habisan. Ia mengatakan Nero adalah Raja Lalim yang sesat. Emang bener sih. Ia juga bilang arwah Britannicus tidak akan membiarkanmu selamanya. Akhirnya orang ini pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Orang-orang pada saat itu mikir nih, ini orang pasti mati disiksa habis-habisan karena siapapun yang menghina Nero akan berakhir dengan kematian. Tapi siapa sangka cuy, ini orang ternyata sakti mandraguna. Nggak nyampe setengah hari, ia berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan kerajaan. Dari peristiwa tersebut, orang-orang menyebutnya orang sakti si pembalas dendam. Nero yang marah karena dipermalukan, memerintahkan pasukannya untuk menangkap si orang sakti ini, namun selalu gagal. Singkat cerita, setahun kemudian, ini orang sakti meninggal cuy. Bukan dikarenakan ketangkep terus dihukum mati, tapi karena penyakit yang dideritanya. Tapi sebelum ia meninggal, si orang sakti ini mengucapkan kalimat terakhir yang mengatakan kekaisaran Nero pasti nggak lebih dari 15 tahun. Dan kala itu pemerintahan Nero sudah berjalan 11,5 tahun. Mendengar kabar itu, Nero menjadi panik sepanik-paniknya. Dan ia berubah menjadi orang yang curigaan dan paranoid gitu cuy. Kalau melakukan sesuatu pun lebih gila-gilaan lagi. Dia terus ngebunuh-bunuhin orang yang menurutnya berbahaya untuknya. Terutama kaum Nasrani yang dia cap akan berpotensi balas dendam karena telah memfitnah mereka. Pembunuhan yang terus dilakukan Nero menjadi tantangan tersendiri pada bangsa Roma. Dengan kondisi ketakutan dan mulai kalap, Kaisar ngumumin bahwa seluruh negeri dalam keadaan darurat perang. Spontan seluruh rakyat Roma dilanda ketakutan, bukan karena perangnya cuy, tapi dikarenakan setiap nama orang yang disebut oleh Nero, maka orang tersebut akan dihukum mati. Banyak anggota parlemen, birokrat, tokoh masyarakat, serta pasukan pengawal kerajaan pun ikut dihukum mati. Beberapa ada yang dipenggal kepalanya, diperintahkan bunuh diri, dan ada yang disiksa sampai mati. Bahkan guru dan penasihat barunya nih dipotong tangannya agar tidak melakukan hal-hal yang mencurigakan. Sang kaisar pun sudah mulai gila. Kemewahan Nero yang luar biasa, kekuasaan yang mengerikan, dan pembunuhan yang gila-gilaan, serta penindasan terhadap kaum Nasrani menimbulkan kontra bagi lembaga tinggi negara. Gak ada satu rakyat pun yang gak benci terhadap Nero. Semua individu maupun mayoritas termasuk lembaga-lembaga pemerintahan udah gak kuat lagi dengan tirani Kaisar Nero. Akhirnya pada tahun 68 Masehi, Gubernur Jenderal sementara dari Provinsi Kaulu dan Spanyol menghimbau pada masyarakat untuk bangkit dan memberontak. Bahkan induk pasukannya di Spanyol dan Afrika Utara yang padahal daerah itu kehitung cukup jauh juga menyusul ikut memberontak. Semua pasukan yang tersebar di daerah kekuasaannya terus berdatangan menuju Roma. Pejabat daerah pun satu persatu mengumumkan pemberontakannya terhadap Nero. Lembaga tinggi negara pun menghapus tahta kerajaan Nero dengan mengumumkan bahwa ia ilegal dan merupakan musuh rakyat. Mereka yang ingin menghakimi Nero kemudian berbondong-bondong mengepung istananya, mulai dari tentara serta beberapa golongan masyarakat yang gak kehitung jumlahnya cuy. Sang kaisar pun sudah ditentang oleh rakyatnya dan dia juga ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Nero kemudian meminta tolong pada pengawal kerajaan untuk membantunya melarikan diri, tapi pengawal itu menolak. Kemudian dengan ketakutan dia menulis sepucuk surat agar rakyat mau mengampuninya. Tapi ini orang gak berani keluar dari istana untuk nyerahin surat tersebut karena dia sadar bahwa dosanya itu sudah amat berat. Kemudian malam harinya Nero melarikan diri dengan menunggangi kuda bersama 4 budaknya. Dia bingung nih mau kemana, tapi karena didorong rasa takut, dia mutusin pergi tanpa tujuan. Akhirnya Nero kabur ke salah satu rumah budaknya tersebut. Dia duduk di ruang bawah dengan putus asa. Dia memerintahkan salah satu budaknya untuk menggali kubur di belakang rumah untuk dirinya. Sambil melihat budaknya menggali, Nero yang gak mau berpisah dengan dunia pun berkata,
Dunia ini telah kehilangan seniman yang hebat. Entah kenapa gua seneng plus ngakak pada bagian ini ya. Kemudian salah satu budaknya yang lain mendengar pengumuman bahwa Kaisar Nero akan dieksekusi dengan cara leluhur, yakni dicambuk sampai mati. Nah, saat Nero mendengar laporan budaknya, Nero pun langsung membayangkan bahwa ia akan dilucuti bajunya, dipasung, dan dicambuk oleh Algojo sampai akhir nafasnya. Nero langsung ketakutan dan menangis cuy. Gak kebayang sang kaisar yang selalu kejam ternyata takut sama hukuman yang bisa dibilang gak lebih kejam dari kekejamannya. Kemudian dia berpikir lebih baik mati bunuh diri daripada harus menerima hukuman tersebut. Dan bener aja cuy, Nero akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi ada yang aneh nih sama tingkah Nero sebelum melakukan aksi bunuh diri. Dia meminta sebilah pisau dari budaknya, kemudian mulai mempertontonkan keahliannya dalam memainkan pisau. Dia terus ngayunin tuh pisau ke sana kemari, tapi dia sama sekali nggak berani untuk nusukin tuh pisau ke tubuhnya. Lalu tanpa diduga-duga, Nero memohon kepada salah satu budaknya untuk bunuh diri duluan. Alasannya untuk memperagakan cara bunuh diri padanya. Namun permohonan itu langsung ditolak oleh budaknya. Pada saat menjelang fajar, terdengar suara teriakan manusia dan pekikan kuda. Ternyata itu adalah orang-orang yang mengejar Nero. Karena tempat persembunyiannya sudah diketahui, Nero dengan putus asa meletakkan pisau tersebut ke salah satu tangan budaknya. Kemudian menggenggam tangan budaknya itu, lalu nusukin tuh pisau ke tenggorokannya. Dia pun berteriak dengan kencang dan tersungkur ke dalam genangan darah. Dan Kaisar Nero pun tamat. Nero meninggal pada umur 31 tahun dan ia bertahta selama 14 tahun. Persis seperti yang diramalkan si orang sakti. Oke guys, itu dia tadi sejarah kaisar bernama Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Ribet banget ya namanya. Seseorang yang bisa dibilang salah didikan orang tua kali ya. Kalau menurut gua sih gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tulis komentar lu di bawah ya cuy. Oh ya, ada satu info lagi nih guys. Nero ini juga ada kaitannya dengan angka 666 loh. Yang kita ketahui kalau angka ini tuh angka setan gitu ya. Nah, kalau angka-angka ini diterjemahkan sebagai huruf Ibrani, maka angka 666 ini akan membentuk nama Nero Caesar. Serem juga ya. Tapi itu membentuk namanya aja. Kalau urusan mistis apa kagaknya gua kurang paham juga cuy. Ya intinya semoga kita dijauhi dari semua perilaku buruk dari Kaisar Romawi yang satu ini ya guys. Buat lo yang punya ide cerita atau mau request mungkin, lo juga bisa komen di bawah ya cuy. Dan kalau ada penyampaian yang gak mengenakan buat kalian, gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Don't forget to subscribe, like and share if you like this channel. Hope you enjoy. See you guys in the next video. Peace out.